Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Regi yang saya hormati, Bung Hasan, Bung Joko, Bung Maskur, Bapak Ibu sekalian. Eh, ini impian lama saya bisa berkunjung ke sini gitu. Diundang berulang kali oleh Bung Regi untuk bertegur sapa gitu. Baru kali ini saya bisa sowan gitu. Dan langsung disuruh pidato. Kalau pidato bayangan saya itu moco. Jadi mohon maaf nanti saya baca. Hanya 2 lembar saja. Ada Bu Elizabeth mana tadi? Sudah pamit, oke? Okay. Uh, oke, okay. Oke. Okay. Saya belajar banyak dari beliau gitu ya. Cara rekonstruksi pengetahuan masa lalu yang lumayan gitu ya. Selain beliau ada Peter Carey juga yang 30 tahun mendedikasikan untuk mengungkap sejarah. Lah kita itu sebagai pemiliknya itu piye gitu. Ini kira-kira yang mau saya ungkap. Saya orang sejarah. Saya ketua umum keluarga alumni sejarah Gajah Mada. Saya dari dosen di Stipar. Dan 24 tahun ini saya mendampingi desa-desa pengembangan potensinya sejarah, tradisi adat budaya, kerajinan untuk menjadi sesuai karakternya gitu. Saya bacakan agar saya banyak nyambung dengan apa yang disampaikan Bung Riki dan Om Joko. Bagaimana kita melihat ternyata kita itu kurang handarbeni pada masa lalu kita. Harus terpaksa orang dari luar untuk mencintainya, baru kita belajar. Jadi makanya saya uraikan dalam konteks sekilas lah tentang sejarah. Gitu. Lebih dari sekedar entitas administrasi pemerintahan, dalam struktur terendah kekuasaan, desa sejatinya lokus penting di mana negara bisa tegak berdiri. Desa dari Sanskerta memiliki arti tanah tumpah darah, tanah air, kampung halaman atau tanah kelahiran. Eksistensi desa menjadi pilar sejarah yang tidak saja bagi kekuasaan pemerintahan, tetapi juga kebudayaan dan peradaban. Jadi desa itu lokus yang penting yang kita lupakan. Negara bisa up and down mengikuti irama zaman, tetapi desa dalam pengertian kultural spiritual tidak bisa digantikan atau dihilangkan. Pada tanggal 11 Januari 908, Raja Mataram kuno Rakai Dyah Balitung mengeluarkan prasasti Telang. Ada 3 desa yang berada di tepi Bengan Solo, Desa Telang, Desa Mahe, Desa Paparuhan. Menyadari pentingnya ketiga desa dalam menopang transportasi penyebaran dan perekonomian kekerajaan, ketiganya dijadikan desa perdikan. Jadi kerajaan Mataram kuno sudah melihat potensi yang dimiliki ketiga desa untuk dijadikan desa perdikan karena peranannya dalam transportasi dan perekonomian. Dibebaskan dari pajak malah. Bergerak dari kosmologi lokal agraris era Mataram kuno, desa pada masa Majapahit mengalami transformasi politis yang menjadi bagian penting dari kekuasaan dan pemerintahan. Lalu kemudian desa berperan sebagai pusat ekonomi, politik, sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan, selain sebagai administrasi penting, tetapi juga mengelola sumber daya, memungut pajak untuk kerajaan, dan kemudian menjadi basis pertahanan. Itu penting. Jadi desa pada masa kerajaan Mataram kuno itu lebih pada agraris, kemudian naik menjadi politis pada masa Majapahit. Lalu kemudian naik lagi menjadi lebih rumit lagi pada masa Mataram Islam. Karena apa? Karena desa di sana bergerak menjadi bagian dari produksi kebudayaan. Ini yang kira-kira penting untuk disadari bahwa kita mengenal one village, one product. Ada Pandean itu pasti produksi besi. Ini menjadi karakter pada masa Mataram Islam. Jadi penting untuk kita identifikasi nanti kalau kita menggerakkan potensi desa, apa karakternya yang pada masa lalu sehingga kita menjadi punya kekuatan atau daya dukung yang alamiah berbasis historis itu. Nah dari sana kemudian kita mengenal desa sebagai jembatan antara rakyat dengan kerajaan. Maka kemudian muncul Manunggaling Kawula Gusti. Itu konteksnya adalah desa, pemerintahan kelurahan itu menjembatani dalam soal tradisi, tradisi besar maupun tradisi kecil.
Ini yang kita lupakan. Jadi kalau kita misalnya berpijak pada Keraton Jogja atau Mataram, itu desa menjadi produsen kebudayaan yang kemudian menjadi pedoman masyarakat di pedesaan pada waktu kemudian. Kemudian muncul juga Golong Gilik atau Manunggaling Kawula Gusti tadi, dan Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi kecintaan pada tradisi, pada budaya, pada alam itu muncul dari tradisi kerajaan yang ditransformasikan oleh desa. Makanya desa menjadi penting di situ. Bukan hanya kumpulan manusia, warga secara administratif, tapi kemudian menjadi pilar kebudayaan penting yang menyimpan beragam local wisdom, kekayaan kearifan lokal. Ini yang kemudian mengalami perubahan besar ketika kita justru pada masa kemerdekaan. Tetapi orang lupa pada masa agresi, pada masa revolusi kemerdekaan, desa itu menjadi pilar utama dari gerilya Sudirman dan tentaranya. Sepanjang Jogja sampai Pacitan, itu desa-desa menjadi pilar bagi kehidupan para prajurit, para pasukan dalam mempertahankan Indonesia. Artinya apa? Berabad lamanya desa diluluh lantakkan oleh kekuasaan Belanda dan Jepang, tetapi masih bisa bertahan dan berdiri. Ada sesuatu di situ. Orang-orang seperti Elizabeth itu yang menerima calling dari para leluhur Jawa agar apa? Bisa mentransformasikan ilmu. Dan ini yang kadang-kadang tidak kita miliki. Rasa pangroso, kita sebagai orang Jawa misalnya, itu kita tidak merasa handar beni, kemudian apa? Tidak merasa harus menjadi transformator zaman gitu. Sehingga apa? Tadi Om Joko benar, ada keterputusan. Zaman-zaman dulu kita mengenal Borobudur, Muara Takus, Prambanan, itu lompatan-lompatan peradaban. Lalu kemudian hilang begitu saja, terputus. Lalu kita sekarang mengais-ngais peradaban mereka. Menjadi kebanggaan seolah-olah kita bangsa yang besar gitu. Tapi apa produk kita bagi kebudayaan dan peradaban itu apa, di mana itu kita belum tahu. Ini yang kemudian kita perlu untuk malam ini kita refleksi bahwa apa? Ada tugas peradaban pada kita. Desa rusak benar, justru oleh kekuasaan pemerintahan kita. Penyeragaman menjadi kunci kalau kita membahas tentang desa. Desa adat, desa budaya, desa banjar, nagari. Itu kemudian diseragamkan seolah-olah kita bisa melihat Indonesia sebagai suatu yang otonom, yang utuh gitu. Padahal justru keanekaragaman kita yang menjadi kekuatan. Jadi makanya kemudian terakhir kondisi kita melihat pandemi. Kota luluh lantak, hancur-hancuran kota. Orang yang biasa berpikir modern nggak bisa menerima pandemi, lari ke desa, ditampung oleh desa, mereka bisa hidup. Desa punya mekanisme peradaban yang bisa menampung apa saja kepentingan warganya. Ini yang tidak ada di kota. Artinya apa? Ada sesuatu di desa. Daya dukung perekonomian jelas, daya dukung pertanian jelas, kohesi sosial jelas. Kehangatan kayak begini langka sekarang. Di banyak desa cakruk kosong, ciskamling mati. Lalu apa? Kehangatan sosial hilang, kohesi sosial hilang. Dan kita menikmati saja itu. Kita dengan tetangga nggak peduli lagi, kita nggak pernah rerasan dengan masyarakat sekitarnya, seolah-olah kita itu sebagai manusia modern yang mandiri, padahal tidak sama sekali. Justru disitulah letak kesalahan dan kekalahan kita sebagai manusia. Makanya kemudian kalau kita belajar pada pandemi kemarin, berapa juta orang yang kembali ke kampung halamannya ditampung oleh desa dan bisa hidup patembayan. Lalu apa? Beragam kearifan yang bisa diciptakan itu. Orang lupa bahwa ada sesuatu yang hilang ketika bicara modernisme. Seolah-olah modern terus sukses, tidak. Jadi modernisme justru menciptakan lubang yang mengerikan, yang namanya eksploitasi yang gelompar-long, penindasan manusia atas manusia. Makanya kita nggak bisa bahagia di situ. Orang Barat kemudian berlomba-lomba ke timur, back to nature, back to village. Untuk apa? Menemukan keheningan, keasrian, kealamian. Sehingga apa? Ya desa kita kemudian seolah-olah menjadi laboratorium masa lalu yang bisa menghadirkan itu semua itu.
Dan kita itu yang merasa di desa nggak peduli itu. Bisa dicek di desa mana kita bisa bertahan dengan sesuatu yang hangat gitu. Tradisi saja kemudian ditransformasikan menjadi sesuatu yang pragmatis. Kenduri saja kemudian hilang karakternya, diganti dengan dus, dengan sesuatu yang bahan sembako dan sebagainya. Padahal ketika orang mengadakan kenduri, menggelar tumpengan, itu semua filosofi, simbol, representasi alam semesta ditaruh di situ. Lah kita itu tidak peduli lagi. Makanya kita yang merasa sadar itu, tadi Bung Mas Billy menyampaikan, orang bisa digerakkan karena kalkulasi ekonomi, tetapi orang nggak bisa dengan sadar pribadi menggerakkan diri gitu. Orang-orang kayak Bung Zaki, kemudian Mas Kur itu orang-orang yang bisa menjadi magnet sehingga orang datang gitu. Nah, orang-orang seperti langka sekarang. Undangan itu administratif tuh. Gak setiap orang bisa datang, tapi orang-orang yang punya peran seperti itu, peran kultural seperti itu yang bisa mendatangkan tanpa imbalan apapun. Itu semakin langka di desa-desa kita. Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah itu nggak mudah untuk memberdayakan warganya untuk maju bersama. Yang namanya gotong royong, kerja bakti, mendingan bayar 50.000 ini bang kon teko. Jadi mindset kita sudah dicekoi oleh sesuatu yang materialistis dan pragmatis. Makanya kemudian tugas kita adalah menjaga roh budaya kita. Jadi orang-orang kayak Elizabeth itu orang-orang yang paham roh kita malah. Kita tuh nggak tahu kalau Serat Centini itu ensiklopedia Jawa paling lengkap di dunia. Orang nggak peduli lagi apa yang namanya turus. Turus itu apa? Turus itu sudah ada di zaman Mataram Hindu. Tanaman pembatas wilayah. Turus itu. Sekarang tidak ada. Galengan saja itu semakin kita sempitkan itu. Padahal tiap galengan dulu ada turusnya yang tanamannya khas di situ yang menjadi pembatas desa kita, pembatas wilayah. Ini yang semuanya kita lupakan. Padahal semuanya ada dalam dari A sampai Z. Perempuan-perempuan desa kita lupa punya maskot namanya Roro Mendut atau Tambang Raras. Orang yang setia, total, jujur, mengabdi. Cerdas itu. Saya insya Allah tanggal 13 Februari nanti pentas di Balikpapan mengangkat Roro Mendut dengan Mas Judi Prabowo. Itu wanita yang cerdas itu, wanita desa, tapi mindsetnya gak mau menyerah. Totalitas cintanya luar biasa. Dia bisa ditangkap oleh Wiroguna, kemudian dipaksa menjadi selainnya gak mau. Saya sudah punya produk. Dipaksa bayar pajak tuh, sanggup dia memproduksi rokok. Ini wanita-wanita yang cerdas dalam menatap kesulitan zaman itu. Nah, perempuan kita sekarang seperti apa? Dilihat. Tambang Raras totalitas seperti apa? Dia pembelajar yang tangguh. Apapun dia pelajari dan disimpan. Jadi perempuan-perempuan kita di desa itu mengalami degradasi, bukan dalam konteks meremehkan, tidak. Karena intervensi budaya luar yang luar biasa. Makanya kemudian kita penting untuk mengidentifikasi potensi kita. Di desa itu ada apa saja tuh. Tadi Elizabeth merekonstruksi desa di kawasan Jambi sana. Kawasan ini dulu menjadi ring pertama dari Mataram kuno. Ini menjadi buffer, penyangga, buffer village, desa-desa penyangga Borobudur. Eksistensi Sailendra ada di sekitar kita. Tapi mana jejaknya? Ini yang perlu kita cari, kita catat. Bahwa kalau orang barat saja sampai ke royo-royo datang ke Nusantara, ke Jawa, untuk mempelajari apa ruh di dalamnya, literasi seperti apa, lalu kita kemudian gak peduli, ya salah kita sendiri kalau kita dijajah. Jadi kalau orang bicara kepribadian tanpa paham dengan lokalitas, literasi yang
taruh leluhur kita di beragam media, kita nggak akan paham siapa kita. Orang melihat keris itu hanya pusaka, padahal semua ilmu leluhur itu disimpan di situ. Beras putah itu untuk petani. Kenapa di situ? Karena di dalamnya ada ilmu semua dan itu belum dibuka. Jadi yang kadang-kadang kita hanya melihatnya keris ono kodam, iso jembalik dewe. Di luar itu ada ilmu yang dititipkan. Konstruksi rumah kita, kenapa ada pendopo, kenapa ada peringgitan, ada sentong, ada ilmu yang dititipkan pada konstruksi rumah sudah kita lupakan. Jadi ini menjadi artefak yang luar biasa bagi peradaban kita. Nah, makanya kemudian kenapa kita perlu bertemu. Saya kira ini momentum penting, perbatasan waktu. Saya pribadi berharap ini menjadi awal dari, kalau Bramantio menyebut ini seni kejadian berdampak. Apa yang kita cetuskan malam ini harus berdampak pada setahun yang akan datang, apapun bentuknya. Karena kalau hanya ngomong, kemudian diskusi, selesai itu. Tanpa action, tanpa kolaborasi, tanpa longgar dada, kita tidak akan pernah menjadi pembelajar peradaban. Nah, karena itu kita ingat pesan Bung Hatta, ya. Jadi kalau saya itu di desa, ada 10 kabupaten saya dampingi, itu selalu ingat kata-kata Bung Hatta. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin yang menyala di desa. Sudah. Lilin itu apa? Roh. Tapi ketika kita ngangkat roh, kita dinilai secara ekstrim gitu. Kafir, syirik dan sebagainya. Padahal yang namanya hidup itu tidak hanya masalah fisik, tidak hanya struktur. Hidup itu adalah roh, jiwa yang ditanamkan leluhur kita di beragam media, ilmu dan sebagainya. Kapan kita belajar mengangkat, mengidentifikasi, menggali potensi itu? Jadi makanya mari nyalakan lilin di desa yang ada kita sekitarnya, lalu kemudian biarkan itu menjadi cahaya. Ini yang 24 tahun saya jalankan, single gitu. Saya cukup ditemani 10 pemuda, saya bisa menggerakkan potensi desa. Mau desa wisata, mau desa sejarah, mau desa budaya, mau desa pemajuan kebudayaan, itu semua masalah gampang itu. Asal masyarakatnya punya kohesi sosial. Nek aku teko anget dadi, nek teko adem ayem diutik-utik ratangnya, ya sudah selesai itu. Artinya zaman sudah bergerak dari desa itu. Jadi marilah kita cari di desa masing-masing, monggo. Saya bisa diundang untuk kolaborasi. Dan kalau begitu saya juga punya komunitas. Jadi makanya selalu saya gerakkan komunitas jaringan saya untuk masuk ke desa untuk apa? Ngawekani agar desa kita tidak terlalu gampang rusak. Desa-desa kita terbelah. Saya tadi lewat desa, bagaimana tol itu nanti membelah kohesi sosial desa. Jadi kita hati-hati, kita melangkah, waspada, tekun teliti teman-teman itu. Jadi makanya kalau kita nggak bangga pada kepribadian kita, pada karakter kita, pada budaya dari manapun kita berasal, nggak salam Indonesia. Jadi Cak Nun itu sampai bikin buku Indonesia itu bagian dari desa saya. Karena apa? Desa itu pilar negara. Nek desanya rusak, negaranya pasti hancur. Selesai. Udah. Kita tinggal ombyuan orang yang hanya dihitung dari statistik saja itu. Tidak ada harganya kita itu. Apa statistik? Semua statistik itu bahagia kok ditaruh angka itu. Bahagia masalah rasul. Pemilu udah kayak begitu. Konfrontasi pemilu sampai selesai, sekarang nggak selesai gitu. Dan kita tuh larut di situ. Kita tuh nggak berdaulat lagi. Rendra selalu bilang manusia berdaulat hanya bisa lahir dari kedaulatan hukum, kedaulatan
alam. Kita tuh nggak peduli kerusakan alam terjadi, kita nggak peduli. Hukum disimpangkan, kita nggak peduli, guys, mau bodoh lah. Lalu kita menjadi apa gitu? Jadi makanya kalau saya harus berbicara ya, mungkin bisa jadi leluhur sedang menitipkan rohnya, apinya, lenteranya pada kedai kopi Kebun Makna. Mungkin. Faktanya nggak banyak tempat seperti ini. Kedai banyak. Jogja sekarang angkringan habis diganti kedai. Tapi orang di situ ngapain? Mereka hanya ngitung bisnis, kalkulasi ekonomis. Yang angon rosok kayak begini langka sekali. Ini menggantikan cakruk-cakruk yang pernah sekian tahun hidup gue rerasan, gue mirunggan, gue omong-omong. Ketika HP, TV mendominasi kita, kita tinggal semua kita ngomong dari hati ke hati. Betapa keindahan seperti itu yang langka kita temukan. Jadi marilah kita jaga nyala lentera peradaban yang dititipkan di kedai kopi Kebun Makna ini. Lalu kita jaga, kita bawa ke desa kita masing-masing. Agar apa? Pesan Hatta tadi kita wujudkan. Nyalakan lilin. Kita bisa kolaborasi. Saya punya teman namanya Iwan Wijono itu. Dia selalu ngajak, Mas Yudi, ayo ngurep ke lentera yang ada di desa-desa. Mari, saya bilang. Jadi apa? Dari Kebun Makna ini, ya maknanya kita pegang, lalu kita simpen, nyala dalam diri kita, kemudian kita bergerak. Nggak ada jalan yang nggak bisa kita lalui. Hidup itu kadang-kadang nggak urusan dengan negara kok. Jadi negara itu apa sih? Negara kan hanya butuh ketika pemilu saja. Gitu. Nah kita itu hidup day to day. Gitu. Optimisme masih ada, bisa dicek. Belakang rumah saya itu ada pasar Cebongan, pasar Kelidian itu nggak ada orang pesimis di saat itu. Saya setiap kliwon mesti ke pasar Cebongan apa mengamati betapa rakyat itu negara itu apa gitu. Yes, faktanya begitu. Mereka nggak pernah takut dengan 12% di sini, nggak pernah takut. Mereka besok jalan. Apa yang mereka butuhkan dari A sampai Z aja di situ. Lalu hidup macam apa lagi yang ditakutkan? Kalau kita nggak pernah belajar pada wong cilik itu. Jadi negara boleh rusak, korup bisa merajalela, bahkan desa bisa terprovokasi oleh modernisme, tapi kita tetap menjadi warga yang berdaulat karena apa? Menjaga lentera peradaban yang dititipkan leluhur kita. Dan itu gak mudah, tapi bisa. Memang harus ada laku tertentu di situ. Jadi kalau saya masuk desa, saya nggak kulon-kulon pada pancer pada tokoh di situ, jadi makamkan, jadi manapun. Itu penghormatan, karena pesannya adalah nyalakan, makmurkan, bangkitkan. Jadi monggo kita tegur sapa ini kemudian menjadi tegur kata, lalu kemudian tegur karya. Dan saya yakin tadi Mas Maskur menyampaikan agenda 2025, kita bisa memberikan sesuatu yang lebih pada Kebun Makna ini. Karena apa? Saya itu pembina desa wisata di Sleman, bahkan di Jogja, kebanyakan mereka larinya latah pada outbound, lupa bahwa raksasa di belakang kita itu siap mencaplok untuk urusan-urusan wisata. Kalau kita itu nggak pernah kolaborasi, saling memperkuat antar desa, ya selesai kita. Jadi mari kita letupkan semangat itu dari kedai ini, dari Kebun Makna ini, agar apa? Orang yang berilmu itu orang yang bisa memetik makna dari sebuah peristiwa. Jadi kalau kita hanya larut saja gitu, anak-anak kita itu generasi follower bukan generasi yang leader gitu. Jangan harap Indonesia emas 2045, nggak pernah ada. Dulu 95 kita pernah punya Indonesia emas, setengah abad Indonesia, bisa bikin pesawat Tuko itu. Tapi kan kemudian kita dijebak dengan rutinitas korupsi yang luar biasa. Lalu tiba-tiba kita
2045 kita akan menjadi generasi emas. Dari mana strategi kebudayaannya? Wong kita faktanya tercerai-berai begini. Jadi kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab peradaban untuk menjaga desa kita. Agar apa? Para founding parents kita, para pendiri bangsa kita tidak menangis di alam kubur kita, di alam kubur sana. Karena apa? Wasiatnya di pembukaan UUD 45 bisa kita jaga. Meskipun pemerintah kita kayak begitulah. Jadi makanya ini kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali atas forum ini yang luar biasa. Ini sangat efektif gitu ya dalam membangun kohesi sosial di antara kita. Para mahasiswa bisa kontak saya untuk misalnya KKN mau apapun itu. Saya dampingi desa Pucung, Girisubo, Gunung Kidul, ada Wotawati, dusun Wotawati yang ada di Lembah dengan Solo Purba. Saya setahun di sana. Sekarang menjadi viral karena didesain menjadi seperti Panglipuran Bali. Kalau Jogja punya dana keistimewaan, kalau di Magelang dan sekitarnya kita bisa cari yang lain lah. Ada badan otorita baru-baru yang bisa kita gerakkan untuk pendamping. Jadi tidak ada pesimisme, selalu ada optimisme, selalu ada jalan. Karena ya itu tugas kita. Kira-kira begitu Mas, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, ini yola tupan pribadi tapi juga gandeng wis jadi komunitas ya, kita menjadi satu hentakan, satu energi, satu kekuatan. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.